Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsia dari program studi pendidikan biologi. Adapun slide atau materi yang saya bahas hari ini yaitu materi tentang tumbuhan endemik. Jadi tumbuhan endemik yang saya akan bahas atau yang saya ambil yaitu tentang tumbuhan endemik Asia Barat dan Tengah. Tumbuhan endemik adalah tumbuhan yang merupakan tumbuhan yang hanya ada pada suatu wilayah atau daerah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lain. Daerah atau wilayah mencakup pulau, negara, dan tempat tertentu. Asia Barat atau Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat benua Asia, terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Adapun negara-negara yang terdapat di benua Asia Barat yaitu yang pertama Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, kemudian Bahrain, Georgia, Iran, Irak, Suriah, Turki, dan US, Israel, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Siprus, Yaman, Palestina, dan Jordania. Jadi tumbuhan yang pertama yaitu Cedrus libani, yang dimana Cedrus libani merupakan pohon cedar dari Lebanon atau Lebanon cedar, adalah spesies tumbuhan di dalam keluarga Pinus atau Pinaceae yang berasal dari pegunungan di cekungan Mediterania Timur. Tumbuhan ini adalah runjung cemara besar yang memiliki makna religius dan histeris yang besar dalam budaya Timur Tengah dan dirujuk berkali-kali dalam literatur peradaban kuno. Cedrus libani dapat mencapai ketinggian kurang lebih 40 meter atau 130 kaki dengan batang kolumnar monopodial besar hingga diameter 2,5 meter atau 8 kaki 2 in. Batang pohon tua biasanya bercabang menjadi beberapa cabang besar dan tegak. Kulit kayu yang kasar dan bersisik berwarna abu-abu tua sampai coklat. Kehitaman dan ditembus oleh celah horizontal yang dalam yang terkelupas bagian sepihan-sepihan kecil. Cabang-cabang tingkat pertama dengan tumbuhan pepohonan muda, mereka tumbuh menjadi ukuran besar dan mengambil disposisi horizontal. Penyebaran luas cabang orde kedua padat dan tumbuh dalam bidang horizontal. Mahkota berbentuk kerucut saat muda menjadi berbentuk tabel lebar dengan usia dengan cabang yang cukup rata. Tumbuhan yang tumbuh di hutan lebat mempertahankan bentuk lebih piramida. Jadi bentuknya itu seperti piramida. Nah, ini merupakan gambar dari tumbuhan tersebut, di mana dia memiliki bentuk seperti piramida, namun di sini piramidanya
kebalik, yang dimana kerucutnya itu dimulai dari bawah, kemudian yang rata di atas, yang dimana tumbuhan ini digunakan orang Fenisia untuk membuat kapal dagang, kapal perang maupun rumah, istana dan kuil-kuil, dan sebagai pohon hias di taman dan kebun. Yang selanjutnya yaitu Dracena cinnamari. Dracaena cinnamari. Dracaena cinnamari adalah tumbuhan suji yang berasal dari Kepulauan Socotra. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai suji Socotra dan dragon tree, yaitu suji dara. Tumbuhan ini disebut suji dara karena terdapat getah merah. Getah merah ini disebut dengan darah naga. Akan dikeringkan dan kemudian digunakan sebagai obat atau pewarna sementara. Penduduk Socotra masih menggunakan sebagai obat mujarab. Getah ini banyak digunakan di negara barat sebagai pernis merah untuk pewarna biola. Pohon darah naga memiliki penampilan yang unik dan aneh, dengan mahkota yang terbalik dan padat berbentuk payung yang dipegang tegak. Spesies hijau ini dinamai resin meratua, yang dikenal sebagai darah naga. Tidak seperti kebanyakan tumbuhan monokotil, Dracaena menunjukkan pertumbuhan sekunder atau Dracaena cinnamari, bahkan memiliki zona pertumbuhan yang menyerupai cincin pohon yang terdapat pada jenis pohon dikotil. Bersamaan dengan spesies Dracaena arborescens lainnya, ia memiliki kebiasaan tumbuh yang khas yang disebut dengan Dracoid habitus. Daunnya hanya ditemukan di ujung cabang termuda. Daunnya semua rontok setiap 3-4 tahun sebelum daun barunya dewasa bersamaan. Percabangan cenderung terjadi ketika tumbuh tunas ternal dihentikan, baik karena pembungaan atau peristiwa traumatis, misalnya herbivora. Buahnya adalah buah beri berdaging kecil yang mengandung antara 1 dan 3 biji. Saat mereka berkembang, mereka berubah dari biru menjadi hitam, kemudian menjadi oranye saat matang. Buah beri dimakan oleh burung, misalnya spesies Onychognathus, dan dengan demikian tersebar. Benih berdiameter 4-5 mm dan berat rata-rata 48 mg. Buah beri memancarkan resin meratua yang dikenal sebagai darah naga. Jadi ini merupakan bentuk dari tanaman tersebut, dimana seperti yang kita lihat bagian atasnya itu atau bagian daunnya itu membentuk seperti payung, dan tumbuh di daerah yang berbatuan. Jadi manfaatnya yaitu digunakan sebagai obat herbal, dan juga digunakan sebagai pewarna pernis biola sehingga terlihat menarik. Kemudian aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya adalah jenis tanaman
dalam genus Aloe. Tanaman ini merupakan tanaman endemik di Pulau Socotra di Yaman yang disebut lidah buaya. Habitat aslinya yaitu daerah berbatuan tersebar luas dan tempat-tempat yang melimpah. Aloe merupakan satu dari 3 spesies lidah buaya yang terdapat secara alami di Pulau Socotra. 2 lainnya adalah Aloe jawian dan Aloe squarrosa. Gaharu pahit. Jus aloe memiliki khasiat farmasi dan obat yang penting. Saat ini tidak ada ancaman langsung tentang beberapa populasi berpotensi rentan terhadap hama, perubahan iklim, dan panen berlebihan. Tumbuhan ini biasanya berwarna biru kehijauan, tetapi kadang kemerahan, terutama berada pada posisi terbuka. Pembunganya itu bercabang dan bunganya berwarna jingga kemerahan dengan ujung kuning. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya yang dimana dia memiliki warna hijau, ada memiliki juga duri di sampingnya, dan pada ujung atasnya itu memiliki warna kemerahan. Kemudian memiliki bunga yang orange, di mana manfaat dari tanaman ini yaitu digunakan sebagai obat dan juga bisa digunakan sebagai jus yang disebut dengan jus aloe vera. Kemudian juga bisa digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian sahabi, tumbuhan ini disebut dengan sahabi karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berkati. Tumbuhan ini berhasil bertahan hidup di tengah ganasnya gurun Yordania selama 1400 tahun. Sahabi ini letak di bagian utara padang pasir Yordania dalam radius ratusan kilometer. Tak ada pohon lain yang bisa hidup selain sang sahabi. Tumbuhan ini disebut sebagai the oil willing sahabi, yang berarti sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Jadi keberadaannya itu berada di daerah Yordania, dianggap sebagai tumbuhan unik karena mampu bertahan hidup di lingkungan yang tandus, tanah kering, berbatuan, dan sangat gersang, dan merupakan satu-satunya tumbuhan yang tumbuh subur dengan daun yang rimbun. Ini merupakan tanaman dari tanaman tersebut, yang dimana dia memiliki daun yang rimbun. Jarak antara tanah dengan daun itu cukup rendah atau dekat, tidak jauh dari permukaan tanah, dimana digunakan sebagai tempat berteduhnya pada zaman Rasul semasa kecil saat bertemu dengan biarawan Bahira. Dan juga di sini juga bisa digunakan sebagai bala pertemuan antara Nabi dengan sahabatnya. Kemudian Asia Tengah. Asia Tengah adalah sebuah kawasan yang terkurung daratan di benua Asia. Adapun negara yang termasuk di dalam yaitu Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan.
tanaman yang pertama pada Asia Tengah yang pertama yaitu Allium asutaficum, di mana tumbuhan ini adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Amaryllidaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asparagales. Spesies Allium asutaficum sendiri merupakan bagian dari genus bawang Allium. Tumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh atau ditemukan oleh Kotokhou. Yang terakhir yaitu Prunus darvisica, yang dimana Prunus darvisica adalah Prunus dracus adalah tumbuhan langka endemik Pakistan. Itu ditemukan sebatajik dari pegunungan Pamir, pegunungan Darfus. Di sana tanaman tumbuh sebagai semak, tingginya yaitu sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Buahnya kecil, berukuran 2 cm, tetapi flumkas, hampir warnanya itu hampir hitam dengan lapisan lilin biru. Lubangnya berwarna coklat. Buahnya bisa dimakan dan bisa dibuat menjadi selai atau kolak. Jadi ini gambar dari tanaman tersebut. Dia itu memiliki bentuk seperti ceri, tapi di sini biasanya kan ceri hanya terdapat 2 dalam 1 tangkai, sedangkan ini bisa terdapat 3. Warnanya bisa kita lihat yaitu dilapisi oleh lapisan lilin seperti pada buah ceri. Kemudian manfaatnya yaitu sebagai bahan makanan untuk sebagai bentuk bahan makanan kue seperti selai, dan juga bisa digunakan sebagai bahan atau seperti yang bisa digunakan sebagai bahan makanan seperti kolak. Jadi bisa dimasak seperti kolak. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.